Oke, Assalamualaikum, Bu Adel. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Adel? Waalaikumsalam, Ibu Yatmiati. Alhamdulillah, kabarnya baik. Kita gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Ibu. Ibu, katanya ada yang ingin disampaikan malam hari ini. Apa itu, Ibu? Ya, begini, Bu. Kebetulan kemarin saya dihubungi oleh Ibu Mariani. Beliau minta untuk di-coaching oleh saya. Nah, saya inginnya sebelum saya meng-coaching Ibu Mariani, saya diobservasi dulu terlebih dahulu sama saya, Bu. Bisa, tentu bisa, Ibu Adel. Oke, Kita tidak sibuk namun kan, Bu? sebelum Ibu, oh, sudah tidak sibuk ini, Ibu. Kebetulan sudah tidak ada yang dibikin ini, Bu. Oh iya, Lagi syukur. santai. Iya, makasih, Bu. Iya, iya, oke. Namun sebelum Ibu melaksanakan coaching, kita boleh, eh, saya boleh tanya jawab sedikit, Ibu ya? Boleh, Bu? Saya ambil buku dulu ya, Bu. Ya, Oke. Oke, Bu Adel, kita mulai ya. siap. Kira-kira Ibu akan melaksanakan coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu laksanakan? Silakan Ibu Eh, Adel. iya, terima kasih, Bu. Kompetensi yang akan saya laksanakan yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu kehadiran penuh dengan cara menyelaraskan hati dan pikiran saya ketika nanti melakukan coaching. Lalu yang kedua, saya akan berusaha untuk mendengarkan aktif dengan cara fokus dan menyimak apa yang disampaikan oleh coach dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan rasa, Bu. Apa namanya, sambil eh, coach berbicara, saya akan memberikan perhatian khusus dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach menemukan solusi dari permasalahannya nanti, Bu. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu laksanakan pada malam hari ini itu ya ada tiga Ibu ya, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Oke, Ibu. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, mana yang secara aktif, yang secara spesifik, yang akan diobservasi pada malam hari ini? Iya, baik, Bu. Yang akan saya lakukan secara aktif dan spesifik dalam kegiatan coaching nanti yaitu saya akan berfokus pada rencana aksi sehingga coach dapat menemukan ide dan rencana yang ideal yang sesuai dengan harapannya, Bu. Oh, itu Ibu ya. Oke, jadi apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching? Ya, indikator dari tujuan saya melakukan coaching nanti, saya harap coach merasa puas dan senang. Terus coach juga dapat menemukan solusi dan eh, coach dapat saya dapat menggali potensi yang ada pada diri coach secara maksimal. Oke, jadi yang indikatornya itu merasa puas dan senang pada coaching dan ingin menggali informasi ya, Ibu. Iya, Oke, silakan Ibu untuk melakukan coaching, Ibu. iya, terima kasih, Bu. Ya, Ibu Adel, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu Mariani. Waalaikumsalam Ibu Adel. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ibu Adel juga baik-baik ya. Iya, alhamdulillah. Gimana, Bu, kesehariannya tadi, Bu? Kita tadi mengajar kah atau tadi lagi free? Iya, kebetulan tadi mengajar Bu. Oh, mengajar. Bagaimana ini ketika di dalam kelas, Bu? Bagaimana anak-anak sekarang di dalam kelas? Ya, Alhamdulillah. Kalau anak-anak ya Bu ya, namanya perkembangan zaman, ya anak-anak ya gitu. Ada yang susah diatur, ada yang gampang diatur.
ada yang tidak mau diatur. Ya, Ya, tapi alhamdulillah masih dalam kendali lah istilahnya, under iya, control. siap. Ya, memang sebenarnya ini kepala saja yang sama hitam ya Bu ya, tapi pikiran dan perilaku orang pasti akan berbeda-beda ya Bu, tidak bisa disamakan. Ya, betul, Iya, betul itu Ibu. iya. Jadi apa ya yang akan kita bahas pada malam ini Bu? Oh iya, jadi tadi itu waktu saya minta waktunya Ibu Adel, saya mau sharing sedikit, berbagi sedikit tentang teman rekan kerja lah di sekolah. eh, apa ya, sejak rapat pembagian tugas kemarin itu kita kan sudah diberikan jadwal masing-masing karena apa ya, jadi teman saya ini entah kenapa selalu meminta pergantian jam gitu, artinya dia minta, contoh saya jam pertama dia jam terakhir, mungkin dia tiba-tiba minta kalau bisa ditukar. Alasannya inilah itulah, ada kali sih saya juga fine-fine saja karena ya memang karena temannya minta tolong itu kan GTT ya, jadi harusnya kita lebih harus maklum karena memang kita kalau ASN kan lebih fleksibel, kita insya Allah standby terus di sekolah, cuman kayaknya keseringan gitu, setiap hampir setiap ada jam mengajarnya yang bersamaan dengan hari mengajarnya sama saya pasti mintanya digeser. Terkadang malah saya misalnya jam terakhir mintanya jam pertama, terkadang saya jam pertama dia malah mintanya jam terakhir gitu. Itu maksudnya saya mau bagaimana ya, mencari bagaimana kira-kira supaya teman ini nggak begitu lagi. Iya, baik Bu. Jadi yang saya tangkap tadi dari pembicaraan Ibu bahwa di sekolah Ibu sudah dibagi jadwal pembagian tugas ya Bu ya. Nah, Iya, ya terus ada salah satu rekan guru Ibu itu GTT itu sering minta pergantian jam dengan Ibu. Ya, iya dengan berganti. alasan ya dengan berbagai alasan dan kita juga sebagai ASN tentu apa namanya tidak mau juga menolak karena memang jam kita sebagai ASN itu fleksibel di sekolah seperti itu ya Bu ya. Iya, Hanya kalau keseringan juga itu kan akan mengganggu terhadap diri Ibu apa namanya pembelajaran Ibu dan anak-anak di kelas nantinya ya Bu ya kalau keseringan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apakah ini memang aturan dari sekolah atau bagaimana Bu? eh, ya sebenarnya bukan aturan ya, aturan tidak tertulis lah istilahnya. Artinya boleh saja selama yang diganti dengan yang mengganti tidak ada yang keberatan gitu. Jadi itu memang artinya sah-sah saja kalau seperti itu. Memang tidak dipermasalahkan karena dulu-dulu juga begitu. Tapi artinya kan ini apa ya? Mungkin kayak gini. Saya sih tidak masalah kalau memang mau diganti, iya permanen gitu. Jangan semau-maunya gitu. Jangan misalnya minggu ini saya jam pertama deh, minggu berikutnya saya jam terakhir deh, kayak kayak gitu kan. Ya harusnya kalau memang mau ganti ya permanen. Kalau emang mau ambil jam pertama supaya saya juga bisa mengatur jadwal gitu. Ya kan harusnya kan gitu supaya tidak ada masalah. Nah kan kita punya kegiatan kan bukan hanya itu. Terkadang kita punya ya semacam kayak gini mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kita misalnya yang lain gitu. Tapi kalau sudah terkendala, ya tadinya kita sudah planning ini, ternyata tiba-tiba ada pergantian lagi, ya otomatis planningnya kan jadi kacau. Gitu. Hmm. Iya, betul betul juga, Bu. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, planning kan jadi kacau gara-gara pergantian yang jam yang tidak jelas ya, Bu ya. Kalaupun memang mau ada pergantian jam ya setidaknya itu dilakukan secara permanen, terus-menerus, jangan semau-maunya Ya, ya, Bu. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini? ya, ya sebenarnya sih
ya itu artinya saya sharing mungkin apa ya, untuk meluangkan rasa dongkol juga. Mm-mm. Karena kan terkadang ketika berhadapan dengan teman yang bersangkutan mungkin kita terkadang ada rasa tidak nyaman untuk mengeluarkan aspirasi kita atau unek-unek kita gitu ya. Jadi sekarang kita ingin berbagi lah sama anu. Tapi mungkin siapa tahu juga artinya dari berbagi itu mungkin ada solusi gitu ya yang bisa, karena yang saya inginkan itu bagaimana supaya teman saya ini mengerti gitu, supaya jangan begitu lagi. Oke, jadi harapan Ibu, teman Ibu mengerti ya Bu ya, karena kita juga mau komunikasi, mau bicara, ada juga hal yang kita pertimbangkan, takut teman kita tersinggung juga ya Bu ya, seperti itu. Iya sih. Nah, betul. Jadi pernah tidak atau ada tidak upaya-upaya yang pernah Ibu lakukan sebelumnya untuk mengatasi hal ini? Sebenarnya ya, sebenarnya pernah. Cuman sepertinya dia tidak terima atau tersinggung, karena dia sempat ngomong sih ke salah satu teman juga, Mm, katanya, "Aduh saya kurang senang deh kalau ditanya-tanya masuknya jam berapa." Ini kan nggak usah apa, dia sempat ngomong kayak gitu tuh, "Masuknya jam berapa?" Terus dia dia ngomong ke teman saya, "Harusnya kan katanya Ibu Mariani nggak usah tanya-tanya gitu, saya kan tahu, saya sadar diri, saya punya jam sekian, nggak perlu ditanya." Jadi saya merasa, oh berarti ini takutnya saya dianggap intervensi kan, sementara kan kita artinya secara jabatan ya kita setara gitu, hanya berbeda sumber sumber pendapatan saja ya. Kalau masalah status ya kita sama-sama guru di situ, kita bukan pimpinan, jadi nggak ada hak untuk mengintervensi. Jadi ya karena saya pernah dengar statement tersebut meskipun tidak langsung dari mulutnya, tapi dari melalui lewat teman saya, ya saya jadinya gitu, jadinya tidak kurang sreg aja kalau harus ngomong langsung lagi gitu ke orangnya. Oke, jadi Ibu sebenarnya sudah pernah ya berbicara langsung, hanya Ibu takut kalau misalnya bicara terus-menerus nanti kita dibilang mengintervensi ya Bu ya. Akhirnya itu membuat hubungan kita tidak baik dengan orang tersebut. Begitu ya Bu? Iya, Nah, terus ada tidak iya. ide Ibu untuk mengatasi hal ini? Pernah tidak terpikirkan, saya mau seperti ini deh misalnya, langkah lain, ada tidak? Iya pernah sih, pernah, eee, pernah saya ngomong ke pihak kurikulum. Cuman Mm-mm. kalau jawaban kurikulum ya mungkin karena, Pak Guru ya, artinya laki-laki sehingga dia bersifat lebih tegas, tapi saya akhirnya tahan sendiri, "Ah janganlah." Kayaknya kan kurikulumnya ngomong, kayak gini, "Entarlah saya ngomong sama orangnya, saya tanya, 'Kamu mau atur sekolah atau sekolah yang mau atur kamu?'" Mm, Ya kan mm, saya jadi ndak enak sendiri, janganlah, jangan ngomong kayak gitulah." mm, Terus saya juga pernah juga pengen ketemu kepala sekolah gitu. mm, Cuman kalau maksud menurut saya nanti dianggapnya lagi ngadu gitu. Jadi ya maksudnya ya mungkin kira-kira ya yang bagusnya kayaknya gimana ya? Artinya saya pernah punya beberapa pertimbangan. Saya ngomong ke kurikulum, mm, kurikulum tuh mengatakan secara tegas, nanti saya tunggu katanya orangnya. Nanti saya tanya, sekolah yang mau atur kamu atau kamu atur sekolah? Ya, saya jadi mm, tidak enak sendiri kan, ntar dibilang, ini kan seolah-olah memperbesarkan masalah, tapi kan memang masalah karena saya merasa iya. bermasalah kalau seperti itu terus. Mm, Ya, saya mau ke kepala sekolah juga, ya artinya ya sebenarnya mungkin akan ada solusi, cuman kan ya bagaimana lah maksudnya nanti dibilangnya, "Aduh masa sih harus sampai ke kepala sekolah gitu ya? Emangnya nggak bisa ngomong ke saya dulu?" Ya kan takutnya kayak gitu. mm. Jadi ya saya mungkin ya rencananya ya tetap mau ngomong lagi sama orangnya, tapi gimana ya cara mengkomunikasikannya itu gimana supaya dia gimana ya nggak bete nggak tersinggung ya sama sama saya gitu. Iya. Iya. Jadi sebenarnya sudah pernah terpikirkan ya sama Ibu untuk berbicara langsung dengan kurikulum. Bahkan kalau sama kurikulum sudah pernah ya? Sudah pernah bicara ya? Kalau sama Saya kurikulum. pernah curhat ke Tapi kurikulum. tapi dia Kurikulumnya maksudnya Ibu tahu tidak tanggapnya kalau kurikulum gitu. itu pernah tegur orang itu? Atau hanya Pernah sih, ungkapan saja? pernah. Pernah Memang ya? pernah juga, tapi bukan
dengan aduan saya, bukan pernah juga tapi urusan yang lain. Oke, jadi cara yang belum Dan Ibu itu coba ini sebenarnya berbicara dengan kepala sekolah ya Bu ya, itu yang belum pernah Ibu coba ya. ya, Mm-mm. Nah, saya mau tanya dulu nih Bu, ketika ya. Ibu, ketika misalnya teman Ibu ini minta pergantian jam sewaktu-waktu, memangnya apa yang jadi kendala bagi Ibu? Kenapa Ibu rasa berat? I Ya, kendalanya gini. Mata pelajaran saya kan eh, tentang komputer dan jaringan ya. Dimana itu kan saya boleh katakan menggunakan banyak ilmu eksak. Sementara kan siswa kita tahu ya, kalau untuk mata pelajaran eksak itu mereka itu sebenarnya kalau sudah di atas jam 10 itu sudah kayaknya sudah nggak gimana ya kalau masuk ke kepalanya mereka itu kadang nerimanya apa ya kayak kayak sekedar kewajiban saja, tidak pembelajaran itu jadi tidak menyenangkan lagi karena apalagi sudah melewati fase jam istirahat ya, sehingga terus kalau mata pelajaran untuk jam saya itu kan terkadang 4 kali 45 menit, 4 kali 4 jam pelajaran itu full tidak ada pergantian, sehingga kan ya bagaimana kalau misalnya dari jam sampai jam terakhir itu ya takutnya siswanya jadi lebih bete gitu. Artinya karena memang makanya jam saya itu biasanya sih di-set di jam-jam pertama gitu. Karena memang lebih banyak mengandung eksakta kan. Gitu. Itu aja sih sebenarnya saya lebih kepada kepentingan siswanya gitu. Saya berpihak pada siswa supaya mereka lebih nyaman gitu. Iya, Itu artinya aja sih sebenarnya kendalanya. iya, oke Bu. Jadi sebenarnya kendala pribadi dari kita sendiri sebagai seorang guru sih sebenarnya tidak ada. Hanya takut imbasnya itu terhadap anak-anak ya Bu ya, terhadap murid. Karena memang pelajaran yang Ibu pegang ini kan Iya. pelajaran yang berhubungan dengan informatika. Nah, informatika itu masuk dalam eksakta yang membutuhkan pemikiran yang fresh ya Bu ya. Jadi harus disimpan di pagi hari, begitu ya Bu. Nah, Iya sebenarnya ya. Bu, solusi yang Ibu berikan tadi, ide yang Ibu berikan tadi itu sebenarnya sudah saya rasa itu cukup bagus. Saya rasa itu sangat bagus dengan cara ibu komunikasi dengan kepala sekolah. Hanya mungkin ibu masih berpikir jangan sampai ketika ibu berbicara dengan kepala sekolah, hal ini dianggap menjadi dibesar-besarkan ya Bu ya. Nah, atau ya pasti pasti akan ada solusi. Nah, Ibu berani tidak? Maksudnya apa sih yang membuat Ibu sampai saat ini belum berbicara juga kepada kepala sekolah? Hanya memang karena Ibu takut dianggap masalah ini dibesar-besarkan begitu atau ada masalah lain? Ya, sebenarnya sih nggak ada ya. Kalau bilang takut juga enggak, cuman ada ya rasa tidak enak aja gitu ya. Tapi memang mungkin ya kalau saya sudah berpikir gitu. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, ya mungkin ya kayaknya ya saya harus lakukan itu. Tapi mungkin bukan mungkin sih, artinya yang harus saya lakukan itu bagusnya saya mungkin mengajak beliau yang bersangkutan, guru yang bersangkutan itu untuk langsung menghadap bersama gitu ke kepala sekolah. Mungkin kalau kalau lewat kepala sekolah dipanggil lewat kepala sekolah mungkin kurang bagus. Jadi mungkin saya diskusi dulu sama gurunya, terus mungkin saya akan ajak gitu supaya bisa kita berdiskusi bertiga supaya bisa menemukan solusi gitu. Kira-kira bagaimana? Oh iya, berarti sebenarnya ini Ya, Bu, kayaknya Ibu seperti sudah itu. menyampaikan langkah-langkah sebenarnya yang akan Ibu lakukan itu sudah sangat bagus sekali Bu. Betul apa yang Ibu lakukan itu yang pertama, Ibu berkomunikasi dulu apa namanya dengan teman Ibu, lalu membicarakan masalah ini dan membawa masalah ini bersama-sama ke kepala sekolah. Begitu ya Bu, itu sangat bagus sekali menurut saya. Halo Ibu Mariani. Iya, kayaknya memang ya iya iya iya. Bu Adel? Iya, halo, ya bisa didengar ya Bu? Ya, berarti ini Iya bisa bisa. langkah ya langkah awal Iya, yang kayaknya akan Ibu ya. lakukan dulu deh. Langkah awal yang Ibu lakukan dulu ini apa? Berbicara dulu dengan teman Ibu atau bagaimana? Iya,
Ya sepertinya saya akan, berbicara sama teman saya dulu. Jadi nanti dari situ mungkin, bagusnya kalau kita melibatkan kurikulum juga, serta kepala sekolah, sehingga kan bisa diatur gitu jadwalnya. Iya, Iya. betul. Sudah sangat bagus sekali nih sebenarnya langkah-langkah yang Ibu ambil. Nah, kapan kapan ini kira-kira akan Ibu lakukan ini? Ya pastinya secepatnya ya, karena ini kan sudah menjelang mid semester. Takutnya karena kemarin-kemarin itu karena saya selalu di jam terakhir, saya tuh ndak full lagi ngajar kepada siswa, apalagi kalau sudah masuk jam 12 itu, ya paling saya ice breaking aja gitu. Jadi materi sih ya saya stop dulu gitu. Karena memperbanyak ice breaking. Karena ya siswanya ya tahulah anak-anak sekarang Iya, kalau materinya mungkin, eee, bagaimana ya, bagaimanapun juga saya meramu materi itu, tapi namanya materi yang apalagi ketika sudah berhitung itu, ya biasanya pasti kalang kabut kalau sudah jam-jam terakhir-terakhir gitu, iya. Jadi iya, betul. seharusnya secepatnya, mungkin minggu depan atau ya minggu depan karena sebelum mid semesternya sudah masuk, sebelum ujian tengah semesternya masuk jadwalnya. Iya, oke. Jadi diusahakan secepat mungkin ya, Bu ya, supaya masalah ini tidak berlarut-larut ya, Bu ya. Iya. Ya. Apakah nanti dalam pelaksanaannya itu Ibu butuh bantuan orang lain atau Ibu bisa lakukan sendiri? Iya, seperti tadi yang saya katakan, eee, jadi mungkin sebelum, kepada sekolah, saya akan berbicara sama teman melalui teman saya yang biasa juga dia berbagi, kemudian Mhm, kita akan melibatkan kurikulum untuk mhm. bisa bersama-sama menemukan solusi ya atas, masalah jadwal ini, supaya bisa semuanya gitu, semuanya Oke. bisa istilahnya dalam kendali lah. Iya. Iya, bagus sekali, Bu. Nah, jadi Bu, alhamdulillah ya, Bu ya, kita sudah menemukan solusi sebenarnya dari permasalahan yang Ibu berikan. Kalau iya, kalau saya tangkap tadi solusi sebenarnya dari permasalahan itu ya dengan cara komunikasi ya Bu ya, komunikasi yang baik. Habis itu dibawa didiskusikan bersama-sama dengan penentu kebijakan ya Bu ya, penentu kepentingan yaitu kepala sekolah dibantu oleh apa namanya wakil kurikulum. Begitu ya Bu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, eh, apa sih perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan coaching tadi Bu? Ya, alhamdulillah, saya merasa lega, bebannya agak gimana ya, artinya saya sudah berbagi, kemudian ternyata setelah saya berbagi, saya menemukan, solusi dan insya Allah saya akan lakukan secepatnya, supaya, artinya saya mau melihat keberhasilan dari solusi itu dan saya harapkan pastinya berhasil gitu. Iya, sebenarnya saya sangat menunggu sekali sebenarnya hasil dari diskusi Ibu bersama dengan kepala sekolah. Mungkin ke depan kita bisa bertemu lagi ya, Bu ya. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu Iya, lagi. Saya sangat penasaran sebenarnya bagaimana hasil dari apa namanya dari masalah yang Ibu berikan, yang Ibu kemukakan tadi dan bagaimana solusinya. Nah, setelah iya. Ibu diskusikan dengan kepala sekolah, Ibu melihat respon dari teman Ibu, ada yang berubah atau tidak. Dan saya harapkan semoga ada perubahan ya, Bu ya? Iya, iya. Iya, Saya heeh, juga berharap ya alhamdulillah. demikian. Nanti kalau bertemu lagi, insyaallah minggu depan atau minggu semoga ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, Iya. bagus, Bu. Jadi Terima kasih ada tidak? banyak. Iya, sama-sama Ibu. Ibu senang tidak hari ini diskusi dengan saya? Ya, pastinya senang, pastinya senang. Oh iya, alhamdulillah. Ada tidak ini yang Ibu tidak suka mungkin dari saya atau dari pembicaraan kita pada malam hari ini? Oh, enggak kok, Bu, enggak. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, saya merasa didengarkan, saya juga istilahnya saya tidak merasa digurui, saya tidak merasa jadi apa ya, pokoknya saya senang lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Adel sudah meluangkan waktunya untuk mendengar curhatan saya. Semoga Ibu juga tidak terganggu.
Tidak. Iya, terima kasih banyak juga Ibu. Ibu sudah mau coaching dengan saya ya. Semoga ke depannya juga kalau Ibu ada permasalahan di sekolah, enggak apa-apa kalau Ibu mau coaching dengan saya lagi, tidak masalah. Insya Allah saya ada waktu. Karena memang terkadang permasalahan itu memang harus didiskusikan. Sebenarnya kita tahu solusi dari dari permasalahan kita. Hanya memang kita butuh orang lain juga untuk penguatan ya Bu ya. Melihat sejauh mana solusi yang kita pikirkan tadi, apakah itu baik apa tidak. Setidaknya kalau kita sudah diskusi dengan orang lain, ternyata orang lain itu mendukung solusi kita, maka kita juga akan lebih percaya diri untuk menjalankan solusi yang kita berikan tadi. Begitu ya Bu ya. Jadi Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak. Sampai ketemu 1 minggu selanjutnya ya Bu ya. Saya tunggu informasi dari Ibu. Saya akhiri. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Adel. Ya, Iya, Ibu sudah Ibu lakukan Jen. coachingnya pada malam hari ini? Iya, Alhamdulillah Bu. Sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah coaching? Alhamdulillah. Iya, luar biasa sih. Di sini tadi kita diskusi mengenai permasalahan yang dikemukakan oleh Ibu Irmiati. Alhamdulillah Bu, kita sudah menemukan solusinya. Jadi dari diskusi kita tadi, komunikasi kita alhamdulillah lancar, saling memahami, saling mengerti. Jadi perasaan saya senang sekali. Saya bisa membantu Ibu Irmiati menemukan solusinya. Oke, Ibu Adel. Dari apa tadi Ibu bicarakan dengan Ibu Mariani? Indikator keberhasilan apa yang Ibu Adel dapatkan pada saat coaching pada malam hari ini? Ya, indikator keberhasilan pada saat coaching tadi, Bu, yang saya dapatkan yaitu Ibu Mariani mendapatkan solusi yang ideal seperti yang ia harapkan, Bu, dan ia akan melaksanakan rencana aksi. Semoga apa yang dia laksanakan tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya. Seperti itu, Bu. Oke, Ibu Adel. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai atau ditingkatkan ke depannya setelah Ibu melakukan coaching pada malam hari ini? Iya, dari ketiga kompetensi yang ada ketika melakukan coaching, Bu, yang ingin saya tingkatkan yaitu bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Bu, sehingga saya dapat memicu proses berpikir coaching dan sehingga coaching juga dapat menghasilkan ide-ide yang baru dan saya juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memancing ide-ide baru dari coaching tersebut. Oke, Ibu Adel. Jadi Ibu Adel ingin terus menggali diri untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Adel bisa lebih menggali lagi informasi bahkan memberi solusi yang terbaik. Itu Ibu Adel ya. Iya, Oke, Ibu betul sekali. Adel. Baik sekali pada malam hari ini coachingnya. Semoga apa yang Ibu Adel lakukan pada malam hari ini dapat terus Ibu Adel lakukan dengan baik, dapat terus berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu Adel harapkan. Oke, Ibu Adel. Iya, Terima terima kasih. kasih. Sama-sama Ibu Yen, Ibu Yermiati. Iya, Ibu Adel.